खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari dua mulakat, satu dengan delegasi Khuddam dari Jerman dan yang lainnya dengan anggota Lajnah MTA Internasional. Kita mulai dengan pertemuan hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kasih bermulakat dengan Khuddam yang bertugas di tim Hifazat Khas dari Jerman. Pada hari Sabtu, Khuddam yang bertugas di Departemen Hifazat Khas Majelis Khuddamul Ahmadiyah Jerman mendapat kehormatan bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para Khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk pertemuan yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Saat pertemuan dimulai, Huzur memberi petunjuk kepada para hadirin tentang tujuan sejati Hifazat Khas. Tugas Khuddamul Ahmadiyah adalah untuk membentuk hubungan dengan khilafat dan membantu dalam melayani tugas-tugasnya. Tujuan sejati Hifazat Khas adalah pertama, untuk keamanan umum, dan kedua, untuk melindungi institusi khilafat. Ini juga merupakan tugas Khuddam, dan ini juga tugas Anda. Apapun tugas yang Anda lakukan, Anda harus melakukannya dengan niat dan selalu mengingat bahwa Anda melakukannya demi Allah Ta'ala, bukan untuk pamer kepada dunia, bukan pula hanya untuk dekat dengan khalifah zaman, atau untuk menunjukkan bahwa Anda memberikan begitu banyak waktu. Tidak perlu seperti itu. Tetapi jika Anda bekerja demi Allah Ta'ala, maka akan ada berkah dan pahala di dalamnya. Dan Allah Ta'ala akan membalasnya untuk Anda. Oke? Laksanakan tugas Anda dengan pemikiran ini. Selama mulakat tersebut, para Khuddam dapat mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab mereka dan masalah-masalah kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Huzur, saat mengkhidmati jemaat, bagaimana seseorang dapat terhindar dari kesombongan? Jangan melaksanakan tugas Anda untuk pamer, khidmatilah jemaat untuk meraih keridhaan Allah. Jika Anda bekerja untuk meraih ridha Allah, baik itu dengan menjaga khalifah atau dengan melaksanakan tugas lain dari khalifah atau dari jemaat, maka segala yang Anda lakukan haruslah untuk meraih ridha Allah. Rasulullah menyatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, mereka yang mencintai orang lain demi aku, atau untuk meraih ridhoku, atau cintaku, mereka mengungkapkan cinta mereka satu sama lain, aku berikan kepada mereka berkah, pahala, dan penerimaan. Karenanya, seseorang harus selalu mengingat ridho Allah. Allah Ta'ala harus ada di hadapan kita. Allah tidak akan ada di hadapan kita sebelum kita ingat bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan ucapan kita dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Oke? Untuk melakukan ini, kita harus melaksanakan perintahnya. Seseorang tidak akan diberi pengampunan hanya dengan berkhidmat di bidang Hifazat Khas. Dengan seolah-olah berkhidmat di Hifazat Khas atau di jemaat, seseorang tidak dapat mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Tugas sejati manusia adalah memenuhi tujuan keberadaan mereka. Baik di Hifazat Khas maupun di bidang lainnya, seseorang harus memenuhi hak ibadah yang ditujukan kepada Allah. Semua yang bertugas dalam tugas ini harus menganalisis diri mereka sendiri, apakah mereka menjaga salat 5 waktu mereka atau tidak. Jika seseorang tidak menjaga salat 5 waktu mereka, lalu apa yang dapat mereka lakukan dalam Hifazat Khas? Hifazat Khas yang utama adalah terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Oke? Jagalah itu, dan semua penjagaan lainnya akan terjadi dengan sendirinya. Kemudian, ketika Anda meraih ridha Allah Ta'ala dan Anda memenuhi hak-haknya, Anda akan menerima berkah dalam pekerjaan apapun yang Anda lakukan. Oke? Jika tidak, maka usaha manusia terkadang menjadi sia-sia karena tidak ada berkah di dalamnya. Tetapi ada berkah dalam apapun yang dilakukan demi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda ingat adalah bahwa kita harus mengabdi demi Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak ibadah yang menjadi kewajiban kita kepadanya. Penjagaan terbesar adalah pertama-tama melindungi hidup Anda sendiri, dan hanya dengan demikian, Anda akan dapat melindungi kehidupan orang lain. Untuk melindungi hidup Anda sendiri, perlu mengembangkan hubungan dengan Allah dan memenuhi hak-hak ibadah yang menjadi kewajiban kepadanya.
Huzur terkadang meskipun mampu melaksanakan salat 5 waktu dan juga menghadiri masjid secara rutin, hati tetap gelisah dan seorang hamba tidak puas dengan standar ketakwaannya. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu? Sering-seringlah beristighfar, bacalah la haula, bacalah salawat, dan Anda juga harus melakukan salat nafal secara tersendiri dan berdoa kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, agar Allah Ta'ala memberi Anda kemampuan untuk memanjatkan doa-doa yang diterima, dan agar Dia menghilangkan apapun yang Anda alami dan kegelisahan hati Anda. Oke? Terkadang ketika salat timbul pikiran, jangan-jangan saya salat untuk pamer kepada orang lain. Jadi Anda harus melakukan salat secara tersendiri juga, jauh dari orang lain dan berdoa. Anda juga harus menyibukkan diri untuk berzikir, dan sebagai hasilnya Allah Ta'ala akan menghilangkan kegelisahan tersebut. Menurut riwayat, orang-orang Yahudi akan diberi 3 kesempatan meskipun mereka tidak akan memperbaiki diri. Hukuman seperti apa yang akan mereka terima dan pada tahun berapa hal ini akan terjadi? Tidak ada penyebutan tentang mereka tidak menjadi diperbaiki. Yang disebutkan adalah bahwa mereka akan diberi kesempatan, dan jika mereka tidak memperbaiki cara mereka, tidak mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala sekali lagi, dan akan melakukan ketidakadilan, maka tanah mereka akan diambil dari mereka. Dengan demikian, itu diambil dari mereka. Kemudian mereka akan melakukannya lagi. Seperti yang terjadi pertama kali pada masa Nebukadnezar, dan di era lain ketika tanah mereka diambil dari mereka, sekarang Allah Ta'ala telah memberi mereka kesempatan ketiga. Jika mereka masih tidak bertindak sesuai perintah Allah Ta'ala, jika mereka menegakkan kekuasaan mereka menurut ajaran-ajaran mereka, terlepas dari benar atau salah, mereka tetap berada dalam batas-batas akhlak dan menahan diri dari melakukan ketidakadilan dan kekejaman. Maka kekuasaan mereka akan tetap berdiri. Jika tidak, maka Allah Ta'ala akan menciptakan kondisi dan keadaan di mana kekuasaan mereka akan diambil dari mereka. Hadrat Muslim Maud telah memberikan komentar yang sangat baik mengenai topik ini di bawah ruku pertama surah Bani Israel, serta pada surah Al-Anbiya. Anda harus membacanya karena di dalamnya disebutkan semua detailnya. Oke? Jika Anda tidak bisa membaca bahasa Urdu, Anda dapat membaca tafsir 5 jilid dalam bahasa Inggris yang berisi bagian yang relatif lebih kecil darinya. Oke? Anda dapat merujuk pada itu. Faktanya adalah jika mereka melakukan kekejaman dan ketidakadilan yang sebenarnya sedang mereka lakukan, maka bagaimana Allah Ta'ala akan menyingkirkan mereka dari sana? Hanya Dia yang tahu. Namun bersamaan dengan itu, umat muslim juga telah diperintahkan atau siapapun yang akan menjadi orang-orang yang akan menyingkirkan mereka, bahwa hal ini tidak akan terjadi melalui kekuatan pedang, melainkan akan terjadi melalui doa-doa. Dan mereka akan mendapatkan dukungan ilahi khusus dari Allah Ta'ala. Hal ini memang akan terjadi pada suatu saat. Jika tidak hari ini atau dalam 2 tahun ke depan, maka dalam 10 tahun ke depan, beberapa hasil akan terwujud. Tetapi Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu terjadi segera. Hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa. Itu memang akan terjadi, tapi kapan itu akan terjadi hanya Allah yang paling tahu. Berapa lama Dia telah menetapkan kekejaman-kekejaman ini untuk berlanjut. Sebelumnya, pemerintahan mereka bertahan selama puluhan atau ratusan tahun. Jadi bahkan sekarang pun mungkin beberapa ratus tahun berlalu sebelum sesuatu terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi. Oke? Seorang khadim menyebutkan bahwa meskipun telah berusaha sebaik mungkin, terkadang pekerjaan pengurus jemaat tidak dianggap memuaskan oleh orang lain dan meminta bimbingan huzur dalam hal ini. Jika seorang pengurus terpilih, dari manapun asalnya, menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan ia melakukannya demi meraih keridhaan Allah Ta'ala, saya menyebutkan ini sejak awal bahwa keridhaan Allah lah hal yang paling penting. Setelah itu barulah hal-hal lain mengikuti. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada apa-apa. Anda tidak dapat menyenangkan orang-orang jika Anda tidak menyenangkan Allah. Berjalan ke sana kemari dan tampil di hadapan khalifah tidak akan menyelesaikan apapun. Begitu pula datang menghadap amir jemaat. Jika Allah Ta'ala ridho, maka semuanya baik-baik saja. Bahkan jika Anda menghadapi ujian kecil sekalipun, Allah Ta'ala mengetahui segalanya dan akan memberi Anda ganjaran yang setimpal. Oke? Jadi para pengurus hendaknya bekerja dengan niat yang murni, doa-doa dan memberikan sedekah, serta bekerja sesuai dengan pedoman mereka. Setelah itu, jika ada pengurus lain yang menyuruh mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu, mereka dapat melaporkannya kepada atasan mereka. Jika seseorang tidak dapat menyampaikannya di sana, ia dapat menyampaikannya ke pusat. Ia dapat mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang saya lakukan, namun atasan saya memberikan instruksi yang berbeda yang saya rasa bertentangan dengan tradisi dan ajaran jemaat. Dan masalah ini harus diselesaikan. Kemudian, markas atau khalifah dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Atau sebaliknya, jika hal ini telah dilaporkan kepada amir jemaat, masalah tersebut dapat diselesaikan secara lokal. Esensi yang sebenarnya adalah ketakwaan. Jika tidak ada ketakwaan, tidak ada manfaatnya. Jemaat harus dibangun di atas dasar ketakwaan. Jika kita tidak memiliki ketakwaan, apa bedanya kita dengan non-Ahmadi? Mereka juga menyatakan tauhid ilahi, melaksanakan salat, mengucapkan kalimat syahadat, dan mereka mengaku mencintai Rasulullah. Namun pernyataan publik mereka di atas mimbar bertentangan dengan tindakan mereka. Jika kita berperilaku seperti itu, tidak ada manfaatnya. Karena alasan ini, seorang pengurus harus terlebih dahulu memperbaiki diri mereka sendiri, dan kemudian jika mereka mengamati bahwa suatu masalah telah melampaui batasnya, dan tindakan harus diambil, maka ia harus melaporkan kepada atasannya tentang apa yang dikatakan pengurus lain kepadanya. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara lokal, atau bahkan di tingkat nasional, ia harus menulis ke markas, ke pusat di sini. Setelah Anda menulis, Anda terbebas dari tanggung jawab Anda, dan tidak bersalah di mata Allah Ta'ala. Kemudian jika ada yang bersalah, itu adalah mereka yang tidak menindaklanjuti laporan Anda. Oke? Saat mulakat berakhir, para khudam berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur dan menerima hadiah berupa pena. Keesokan harinya, anggota lajnah dari Departemen Penjadwalan di MTA Internasional diberkati dengan mulakat di mana mereka dapat meminta petunjuk Huzur tentang peran dan tanggung jawab mereka. Selama pertemuan tersebut, Hadrat Khalifatul Masih menyatakan bahwa dengan karunia Allah, tim penjadwalan lajnah bekerja dengan baik dan bahwa mereka harus selalu berusaha untuk memainkan peran mereka dalam kemajuan dan perkembangan MTA Internasional yang berkelanjutan. Itu tadi adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kita mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasil Aziz berbicara mengenai peristiwa-peristiwa setelah Perang Khaybar. Huzur membantah tuduhan terhadap Rasulullah bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hadrat Safiyah radhiyallahu anha karena kecantikannya. Naudzubillah. Demikian pula, ada beberapa kritikus lain yang telah melontarkan tuduhan dengan cara yang sangat hina. Misalnya, ketika Rasulullah mendengar kecantikan Hadrat Safiyah dipuji, beliau mengambilnya kembali dari Hadrat Dihya dan menikahinya sendiri dan sebagainya. Orang-orang seperti itu mengajukan tuduhan semacam itu karena mentalitas mereka sendiri yang rusak dan karena tidak memahami kehidupan dan karakter Rasulullah yang sebenarnya. Hati orang-orang seperti itu dipenuhi dengan prasangka. Jika mereka merenungkan hal ini dengan ketidakkeadilan sejati dan hati yang murni, mereka tidak akan pernah menghibur pemikiran seperti itu. Jika seseorang mempelajari kehidupan Rasulullah sebelum kenabian beliau yang juga Al-Quran Suci gambarkan dengan indah sebagai berikut, Faqad labithu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sesungguhnya aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum ini. Apakah kamu tidak memahaminya? Bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya di masa muda di antara orang-orang yang menjadikan perkumpulan pemuda minum alkohol bukan hanya hal biasa, tetapi disebutkan dengan penuh bangga. Beliau menghabiskan seluruh masa mudanya dalam pernikahan dengan seorang janda yang mulia dan terhormat. Dan hingga usia sekitar 50 tahun, beliau tetap menikah dengannya saja. Para pemimpin Quraisy menawarkan kepada beliau wanita-wanita tercantik, sebagaimana terbukti dari catatan sejarah. Namun Rasulullah menolak tawaran mereka. Masa muda Rasulullah dan kehidupan masa lalunya adalah bukti jelas bahwa beliau sama sekali tidak memiliki keinginan akan kemewahan dan kesenangan pernikahan. Na'udzubillah. Rasulullah SAW yang merupakan raja dunia rohani, juga menjadi kepala negara di Madinah. Beliau pertama-tama menghormati Hadrat Safiyah radhiyallahu anha dengan membebaskannya, dan kemudian lebih menghormatinya lagi dengan mengizinkannya kembali ke keluarganya. Rasulullah kemudian menikahinya dan dengan demikian mengangkat statusnya sebagai Ummul Mukminin, dan bersamaan dengan itu meningkatkan kedudukan dan status suku serta keluarganya, dan dengan demikian memupuk suasana damai dan aman dalam masyarakat.